Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Anugrah Aini. Saya berasal dari kelas PAI 5D dengan NIM 22531047. Nah, di sini saya akan memenuhi praktek ujian akhir semester, yaitu di mata kuliah materi pembelajaran PAI di SMP yang diampu oleh Umi Kaliana. Nah, di sini saya menggunakan mata pelajaran yaitu akidah akhlak dengan materi beriman kepada Rasulullah dan mengetahui sifat-sifat Rasul. Di sini saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, di sini saya ingin menunjukkan sedikit tentang video praktek saya, yaitu sebagai berikut. Dania Febriansyah. Intan Cantika Putri. Keterangan M. Danis Al-Hafiz. M. Faisal Al-Latif. M. Yusuf Nur Ramadan. Muhammad Titi Anbaran. Muhammad Firza Anugrah. Putri Permata Anggraini. Latifah Al-Kinza. Brenda Nur Aziza. Rewa Prasa Ilani Saila. Umanwa. Sevia Iwa Zahira. Zahira Majiana.
Ada. Bab 7-nya udah dibuka. Berarti di sini gua akan menjelaskan apa itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum gua menjelaskan, ada yang tahu belum? Saya kepada Rasulullah. Benar. Arti kita beriman kepada Rasul Allah itu maksudnya Kita percayai bahwa Allah mengutusi Rasulnya sebagai contoh dan teladan umat kita. Nah, apa tujuannya diberikan oleh Allah yaitu menjadi seorang nabi atau rasul? Ayo, siapa? Ayo yang punya, siapa yang bisa? Siapa namanya? Bukan kawannya. Berarti ini waktu tadi belajar ya? Siapa namanya? Renda. Oh, nama. Oke. Nah, itu tadi kan udah dijelaskan sama teman-temannya kan? Nah, di sini siapa yang tahu sifat-sifat Rasul? Ayo, siapa? Ayo kita. Diam. Ayo yang ini. Apa dah? Ayo. Sifat-sifat ya wajib Rasul. Ayo. Dengar. Kodenya itu staff, disingkat dengan staff. Staff. Ayo, yang tahu? Ayo. Menyampaikan. Oke, tepuk tangan kawan-kawan. Masya Allah, menambah 4A kita semua ya. Ayo, yang juara satu siapa? Minggu kemarin? Ya. Oke, benar semua. Rasulullah itu memiliki sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat mustahil itu sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Yaitu apa? Jangan lihat buku. Ya, jangan lihat buku. Izin. Kalau ada bodoh. Jadi berarti sebelum masih belajar kalian untuk nambah lebih dahulu ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat-sifat wajib Rasul? Sifat-sifat wajib Rasul itu sifat yang dimiliki oleh Rasul. Nah, contohnya Rasul itu bersifat jujur, menyampaikan, ya, contohnya kalau di kehidupan sehari-hari itu orang yang memiliki sifat seperti Rasul itu seperti mana? Ada yang bisa mencontohkan?
seperti kalau kita belanja, misal duit kita kurang, jadi kita tinggal terlebih dahulu belanjaan kita tadi, baru kita kasih duit yang cukup. Jangan bohong. Baru kita ambil sayurannya. Oke, benar yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, di sini yang sikap jujur Rasul yang sifat Rasul yang wajib yang cerdas. Seperti apa? Ya, cerdas. Itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contohnya, yang cerdas. Apa deh? Tadi apa ngomong? Cerdas. Kan Rasul cerdas. Nah, itu seperti apa? Kalau kita kaitkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ada yang tahu? Sifat cerdas dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Bagus, ayo belajar untuk berbicara yuk. Gak apa-apa salah, yang penting belajar untuk berbicara. Ayo nak, apa? Ayo, sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Sikap cerdas dalam kehidupan sehari-hari, ayo. Selain pertanyaan ini, ayo, siapa yang bisa? Ayo, yang juara satu. Ya, iya. Oke, kita langsung ke sifat mustahil Rasul aja. Rasul itu kan memiliki sifat mustahil, sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul, yaitu seperti dusta, menyembunyikan, berkhianat dan bodoh. Nah, Rasul itu beliau tidak memiliki keempat sifat ini. Tidak bodoh, tidak menyembunyikan. Maksudnya tidak menyembunyikan itu Rasul sesuatu yang beliau bagus. Sesuatu yang beliau ketahui itu disampaikan. Nah, apa yang beliau ketahui itu contohnya? Ayo. Rasul itu sebagai penerima wahyu. Nah, Rasul ini memiliki sifat penyampaian. Jadi Rasul itu ketika wahyunya sampai kepada beliau, akan disampaikan kepada orang lain. Bukan sampai ke Allah, itu Allah dulu. Allah dulu memberi kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain, kepada Rasul. Nah, jadi Rasul ini memiliki sifat menyampaikan, tidak memiliki sifat menyembunyikan. Rasul sama Nabi itu sama. Tapi kan tak boleh dikasih ke sekarang. Mana? Yang lain kan boleh. Apa yang tidak boleh dikasih tahu orang lain? Apa ya? Ini apa maksudnya? Jadi apa bedanya Rasul dengan Nabi? Ya, sampaikan kepada Rasul dan Nabi itu satu orang. Penyebutannya berbeda. Itu Nabi yang menerima wahyu itu Nabi. Oke, itu jelaskan sekali lagi. Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Jibril itu malaikat, Rasul itu Nabi. Nabi itu Rasul, satu. Ya, yang menyampaikan Jibril ya, yang menyampaikan wahyu itu Jibril. Ayo, siapa yang bisa nama-nama malaikat? Berapa? Dari 1 sampai 10. Sini nak, berdiri di sini. Ayo, belajar. Ayo, sini. Ayo, dengarkan biar kalian tak tahu apa malaikat dan apa itu Rasul. Dengarkan nama-namanya ya. Ya.
jaga dalam pintu adik. Ayo adik. Jaga pintu saya. Ridwan menjaga pintu surga. Ayo Nama-namanya aja. Jibril, Jibril, Mikail, Sofil. Ayo dicatat. Nanti aku tanya lagi terakhir. Siapa yang bisa menyimpulkan? Jangan kita. Ayo. Catat siapa yang tahu. Nama-nama mereka. Jibril, Mikail, Sofil, Nangkil. Jibril, Mikail, kan? Jibril, Mikail, Israfil, Nangkil, Yakin, Atif, Malik, Ridwan. Oke, bagus. Nanti Oke, semuanya kalian catat. Nanti aku pertanyakan nama mereka. Siapa yang nyata nanti kita tanyakan lagi. Nah, kita kembali ke materi yaitu tentang sifat-sifat roh. Sifat-sifat roh. Ayo ngomong sifat-sifat roh. Roh. Jadi siapa yang namanya ini? Zaki. Panggilan? Zaki. Zaki fokus ya. Zaki puasa. Sampai di sini yang tidak puasa. Itu aku itu masuk. Nggak boleh unjuk-unjuk ke. Itu kita nulis dapat. Ayo kita fokus lagi ke materi kita ya. Lihat lagi di halaman 121. Sudah ada nama-nama sifat-sifat roh. 121. Sudah. Ayo lagi baca yang di alinea pertama. Dibaca. Ayo dibaca. Ini lagu ini. Ayo. Sudah? Ayo siapa lagi yang mau melanjutkan? Oke. Contoh contohkan. Nah, sidik yaitu jujur. Kami menyampaikan amanah dan percaya. Nah, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus memiliki sifat jujur kepada orang tua, jujur kepada teman-teman, jujur kepada lingkungan sekitar kita. Karena sifat jujur itu sangat mahal. Sekarang banyak yang tidak jujur. Maka pemimpin-pemimpin pun banyak yang tidak jujur. Nah, dari sekarang kita untuk adik-adik harus memiliki sifat jujur agar suatu saat nanti jika diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus bersikap jujur. Banyak kan sekarang yang sifat pemimpin yang korupsi, yang mengambil uang. Nah, itu berarti tidak memiliki sifat sidik atau jujur.
Sangat penting sekali di sini kita harus menerapkan dalam diri kita yaitu memiliki sifat jujur. Contohnya sifat jujur kepada orang tua apa? Ayo. Halo. Halo. Ayo sifat jujur kepada orang tua. Kita harus jujur terlebih dahulu kepada orang tua. Kok ke dalam keluarga baru kita ke lingkungan sekolah kepada teman-teman. Sifat jujur kepada orang tua contohnya. Sekarang kalian lagi puasa tuh. Jangan balik mokel. Jangan mokel. Nah, kita harus jujur. Contoh, misal kalau kita puasa, tapi kita membatalkan puasa kita, dan kita waktu kita pulang ke rumah kita berkata kalau kita puasa. Nah itu berarti tidak jujur. Nah di sini sifat Rasul tidak sifat wajib Rasul yaitu jujur. Kita tidak boleh mengikuti sifat mustahilnya Rasul atau sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Kita harus memiliki sifat-sifat wajib Rasul yaitu jujur. Yang kedua tabligh. Menyampaikan. Nah, contohnya di dalam keluarga menyampaikan seperti apa yang dimaksud oleh Rasul? Ya. Menyampaikan, contohnya kita kaitkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita belajar tentang agama. Misal nanti Ibu memberi kalian soal atau materi, nah kalian membuat tugas. Nah di sini pasti ada yang mendapatkan nilai tinggi dan nilai rendah. Nilai rendah. Nah jadi sekarang kita harus memiliki sifat menyampaikan. Contohnya, Bu, jadi saya belajar sama dia misalnya, tapi nilainya kakak dapat 0. Nah kalian harus jujur dan harus disampaikan. Nah seperti itu yang dimaksud dengan tabligh, memiliki sifat menyampaikan baik itu tentang keburukan dan tentang kebaikan. Contohnya dengan teman-temannya, misal siapa teman-teman namanya? Hilang dengan contoh, kalian lagi ulangan ini kan? Nah, Versa ini menyontek yang punya teman sebelahnya. Jadi seperti bilang itu menyampaikan kalau menyontek tidak bagus. Nah, jadi seperti itulah sifat-sifat wajib Rasul itu menyampaikan. Rasul ini menyampaikan sifat-sifat. Rasul ini menyampaikan yaitu beliau menyampaikan wahyu yang beliau terima oleh malaikat Jibril kepada Rasul menyampaikan wahyunya kepada orang lain dan manusia. Nah, apa yang pertama sekali Rasul sampaikan kepada umatnya? Kabar gembira. Ya, baik kegembiraan, baik keburukan, beliau sampaikan semua. Contohnya, pendidikan pertama sekali yaitu dilakukan atau dididik oleh Rasulullah SAW. Halo. Dengarkan ya. Nanti di terakhir Ibu akan minta kalian menyimpulkan apa yang dijelaskan. Sedikit apa yang kamu paham tentang kita pelajari hari ini? Oke, kita kembali kepada materi, yaitu menyampaikan. Pendidikan pertama sekali itu didirikan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau memiliki 3 tahap dalam mengajar, mempunyai tahap sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dan secara umum. Nah, selama beliau menyampaikan pendidikan atau wahyu kepada kaum atau sahabat atau istri yang keluarganya, beliau menyampaikan wahyu yang beliau ketahui. Contohnya, beliau bermimpi tentang apa yang akan kita lakukan, misalnya apa yang kita lakukan di bumi ini untuk Allah memberikan contohnya Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad lebih dahulu. Jibril menyampaikan bahwasanya kita ini umatnya suatu saat nanti akan memiliki kecerdasan juga, tidak bodoh terus. Nah itulah yang Rasul sampaikan kepada lingkungannya, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan amanah, apa itu amanah tadi?
Jangan terpercaya. Ayo. percaya. Kita percaya. Terpercaya itu Rasul itu memiliki sifat terpercaya. Beliau itu dipercayai oleh awal-awalnya Rasul itu ditentang atau dimusuhi oleh banyak kaum. Tetapi beliau selalu berdakwah, selalu menyampaikan kebaikan, dan beliau itu memiliki sifat terpercaya. Apa yang beliau katakan itu pasti dipercayai oleh umat-umatnya, karena yang beliau katakan itu adalah wahyu yang diberikan oleh malaikat Jibril. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjadi seorang yang terpercaya. Contohnya Gilang dan Faris. Contohnya Gilang mengatakan sesuatu itu harus bersikap jujur agar Ferza itu percaya kepada Gilang apa yang Gilang katakan. Dan di sini bisa kita katakan bahwa amanah atau terpercaya itu kita tidak boleh berkata basi, berkata yang bohong, agar teman kita terpercaya kepada kita. Dan fatona, apa itu tadi fatona? Fatona cerdas. Oke, Rasul itu pemimpin yang sangat cerdas. Kita bisa sekolah seperti ini, kita bisa merasakan kenikmatan, kesenangan, kita bisa tidak buta ilmu itu karena Rasulullah SAW. Halo, fokus. Ya, bentar lagi kita selesai dan ibu punya game. Tapi sekarang kalau dulu materi yang ibu sampaikan ya. Nah, fatona yaitu cerdas. Fatona itu cerdas. Rasul itu memiliki sifat yang cerdas. Kenapa kita dididik, diberikan ilmu, disuruh belajar itu agar kita menjadi orang yang cerdas, tidak menjadi orang yang bodoh. Apalagi sekarang kita kan sudah banyak ilmu, sudah banyak teknologi, dan kita bisa lebih cerdas lagi. Karena pada zaman Rasulullah itu pendidikan sangatlah terbatas. Beliau saja menyampaikan pendidikan itu pertamanya itu menyampaikan dengan sembunyi-sembunyi, tidak seperti ini. Beliau pertama sekali beliau menyampaikan itu di dalam rumah. Itu orang yang belajar sama beliau itu yaitu istrinya, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang sekarang kita sudah diberi fasilitas, sudah diberikan materi, alat untuk kita belajar. Nah, berarti kita sekarang harus memiliki kecerdasan yang besar. Nah, di sini kita harus memiliki keempat sifat Rasul ini. Yang pertama yaitu siti, tablik, amanah, dan fatona. Nah, baiklah. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan atau menyampaikan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Di kelas ini siapa yang sering menjawab? Ayo. Seperti yang tadi. Malaikat sifat-sifat Rasul itu apa? Ayo. Iya, menyimpulkan kita belajar hari ini apa ya? Depan ya. Ayo. Ibu tahu kalian itu pasti tahu, tapi kalian takut kan? Ayo, belajar. Dari sekarang belajar. Nanti kalau sudah SD, SMA, SMK, SMP juga nanti SMA-nya kita berani maju ke depan. Ayo, sifat-sifat Rasul tadi cepat kan? Ayo, sini ya. Ayo. Siapa yang mengatakan? Ayo. Ya kita main game cepat ya. Main game apa? Ayo. Ya jangan ke depan tapi di bangkunya aja ya. Sifat-sifat Rasul. Ayo siapa? Sifat-sifat Rasul. Bagi Rasul ini jujur, tablik, menyampaikan, amanat, terpercaya, fatona cerdas. Oke. Tadi ya sifat saya siapa? Pengertian kalau sifat Rasul. Ayo siapa? Ya. Ayo. Ya. Benar yang dikatakan temannya beriman kepada Rasul ini artinya percaya kepada Rasul.
Nabi, yaitu atau Rasul itu untuk bentar ya. Lagi makan bro. Oke, jadi kesimpulannya beriman kepada Rasulullah SAW itu yaitu artinya kita percaya kalau Rasul itu adalah utusan Allah. Dan tujuan yang diutus Rasulullah itu untuk menjadi contoh bagi manusia atau umatnya. Sifat-sifatnya yaitu sidik, tabligh, amanah dan pasangan. Dan sifat lainnya yaitu Oke, yang harus kita contohi yaitu sifat-sifat wajib Rasul dan yang tidak boleh kita contohi yaitu sifat-sifat mustahil Rasul. Nah, baiklah, Ibu tutup materi ini yaitu dengan bersama-sama melakukan lafaz alhamdulillah. Baiklah, kita bermain game terlebih dahulu. Ayo, semuanya berdiri kita main game ya. Tapi kalau lagi puasa, jadi kita harus sedikit berbicara ya, tidak haus. Oke, kita main game tentang Simon berkata. Kita bermain game tentang Simon berkata. Ada yang tahu? Jadi, kalau ibu bilang Simon berkata, angkat tangan. Kalian angkat tangan. Harus dengar Simon berkata. Tapi kalau ibu tidak mengatakan Simon berkata, ibu harus mengatakan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Oke. Kalau kalian angkat tangan, nanti ada hukumannya, oke? Hukumannya bacaan niat sholat. Ayo, wajib. Oke, berdiri semuanya. Dari posisi Nadia. Berdiri, Nak. Nak, nggak bisa. Oh, Iwan sakit. Ya, ayo, berdiri ya. Ayo. Cuma di sini. Kakak di sini, oke, di situ. Contoh, kalian bilang Simon angkat tangan, angkat tangan. Simon pegang mata, pegang mata. Kalau ibu bilang angkat tangan, tidak ada kata Simon berkata, jangan angkat tangan. Ya, yang salah dapat hukuman membaca niat-niat sholat yang puasa dan lainnya. Ya, harus fokus ya. Kan itu bukan disengaja. Ayo, ayo. Contoh ini baru contoh ya gimana? Simon berkata pegang tangan. Pegang tangan. Ayo, fokus. Simon berkata pegang kepala. Simon berkata pegang pundak. Simon berkata pegang telinga.
Oke, baiklah. Mungkin hanya ini yang dapat saya tunjukkan dari hasil praktek mengajar saya kepada peserta didik. Semoga apa yang saya praktekkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman yang lainnya, dan semoga dengan praktek mengajar ini saya bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik nanti di saat saya sudah menjadi seorang pendidik, sudah wisuda. Nah, jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.